Welcome back. Let's talk. Oke. Still the series, masih di seri yang namanya online dating ya. Kalau yang pertama kita udah ngebahas apa, masih ingat nggak? Yes, betul banget ya anak Tuhan, boleh nggak ikutan online dating? Jawabannya boleh ya. Yang kedua adalah positif negatif dari online dating. Gue udah kasih tahu ciri-ciri atau hal-hal yang kamu perhatikan memilih online dating yang aman ya, karena ada juga yang berbahaya ya. Dan sekarang gue akan share tentang top 5 online dating. Kayaknya ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Ya gak sih? Kayaknya ini yang paling ditunggu-tunggu. Gue akan share ya, karena ini juga pengalaman gue dan beberapa teman gue yang betul-betul ketemu man of God, ketemu woman of God di dating site ini ya. Dan yang pasti beda-beda, tapi gue pernah mencoba hal 5 ini gitu ya. Dan nanti teman-teman boleh lihat aja gitu ya, kira-kira kalau misalnya mau mencoba ya silahkan ya. Tapi gue udah kasih info juga di kemarin-kemarin bahwa biasanya online dating yang baik, yang bagus itu adalah mereka berbayar ya. Tapi yang lucu adalah dari pengalaman gue, waktu awal-awal gue ikutan dating site ini sih nggak berbayar, tapi nggak tahu ya sekarang berbayar atau enggak, nanti teman-teman cek sendiri aja ya, karena ini penting banget. Jadi silahkan cek and recheck sendiri. Kita mulai dulu dari top 5 ya, dari yang kelima ya. Yang pertama adalah namanya Christian Mingle ya. Christian Mingle ini sudah ada kayaknya 20 tahunan deh ada. Iya, dia udah puluhan tahun, nanti dicek sendiri aja gitu. Nah ini cross nations juga ya, cross country, cross nations, jadi bisa kenalan dari seluruh dunia juga di sini. Ini berbayar, tapi untuk harga gue kurang tahu detail. Nah kenapa gue suggest ini ya, Christian Mingle ini? Satu, ya pasti dalamnya anak-anak Tuhan, Kristen ya, untuk kamu yang pengen ketemu sama bule anak Tuhan. Tapi ingat ya, lagi-lagi gue tidak menjamin ya, karena itu adalah keputusanmu masing-masing. Jadi ingat seperti di awal bahwa tetap harus berdoa, tetap bahwa cara Tuhan yang jadi ya, karena dari pengalaman gue sama teman-teman gue juga kisahnya unik-unik banget gitu. Kita justru bukan karena alatnya, sebenarnya alat ini hanya sementara, tapi yang bikin terharu, yang bikin real adalah gimana Tuhan mempertemukan kami. Ini sebenarnya lebih keren. Jadi bukan sekedar si alatnya ya, karena ini sebagai alat doang ya dari Tuhannya. Dan ini berbayar. Terus detail dia, jadi kamu harus masukin profile, nanti kamu harus cari gitu kan ya, umur, mencarinya dari umur berapa sampai umur berapa, terus cari yang anak Tuhan kayak gimana. Ini sistemnya kamu harus ngisi profile kamu ya. Gue udah sempat singgung sedikit juga di episode sebelumnya. Profilnya kamu bikin yang menarik, kalau bisa detail, jadi kamu gak buang waktu di sana ya. Jangan ketika ada email masuk kamu harus bacain satu-satu, nggak usah gitu ya. Ini Christian Mingle ya. Gua saja yang posisi kelima ya. Silakan lu Google dan lu cari tahu sendiri ya. Monggo cari tahu sendiri lebih detail ya, karena gue nggak terlalu lama di sini sebenarnya, tapi gue pernah dulu mah kan nggak berbayar, sekarang mah jadi berbayar gitu Christian Mingle. Yang kedua adalah Christian Cafe ya. Keempat, kita dari 5, posisi 5 Christian Mingle, posisi 4 Christian Cafe. Ini juga sama, Cross Nations dari seluruh dunia, kamu bisa kenalan di sana. Sama sistemnya, kamu harus ngisi profile dan lain-lain ya. Gue udah rada-rada lupa soalnya udah lama banget nggak ada di sini. Biasanya dia update gitu ya. Nah, gue nggak tahu, teman-teman cari aja apakah sekarang sudah ada dalam bentuk aplikasi atau belum, karena kalau dulu kan dating site, nah sekarang mungkin sudah ada dalam bentuk aplikasi ya, Christian Cafe ini. Jadi silahkan dicari. Kalau nggak salah ini mirip-mirip semua ya dari Christian Mingle. Christian Cafe ini nanti ada pilihannya gitu ya, kamu ketemunya di mana, misalnya di US doang, atau di Kanada doang, atau di Australia doang. Ya gue kurang tahu nih Indonesia masuk atau enggak ya, coba aja ya. Silakan. Yang keempat, posisi 4 ini ada Christian Cafe. Menurut gue juga cukup, ini juga sudah puluhan tahun, jadi sudah lebih dari 25 million or billion ya, gue lupa lah ya, cari tahu sendiri deh ya, mempertemukan jodoh di sini gitu ya. Jadi teman-teman boleh coba, monggo mampir aja ke Christian Cafe, cari lebih detail. Nah ketiga, ini eHarmony ya. eHarmony ini ya bagus banget kalau kata gue. Ini bayar lebih mahal kayak dari yang lain-lain deh eHarmony ini ya. Jadi
Kalau nggak salah ya, tapi teman-teman cek sendiri ya, ini tuh suka ada free trial. Free trial misalnya 10 hari, 1 bulan ya. Kalau nggak salah eHarmony ini 1 bulan atau berapa ya, jadi manfaatin aja mumpung masih gratis gitu, kamu manfaatin semaksimal mungkin untuk kamu bisa kenalan di sana gitu, eHarmony ini ya. Lagi-lagi kamu harus isi dengan detail ya, terus balik lagi ya, ingat sambil berdoa, terus jangan buru-buru kepengen nantilah gue kasih tips detail saya ya, ini top 5 dulu supaya cepet. Oke, eHarmony. Dan nanti semua listnya gue bikin di kolom description ya, jadi teman-teman bisa cari tahu apakah sekarang sudah ada dalam bentuk aplikasi atau masih dating site ya. Nah ini di posisi kedua, jadi kelima Christian Mingle, keempat Christian Cafe, ketiga eHarmony. Nah ini kedua, nah ini di sini yang gue hampir 7 tahun dan suami gue melihat profil gue di sana di saat gue sudah akan meninggalkan dari si dating site ini. Dulu mah masih dating site ya, kayak sekarang sudah punya aplikasi ya, you can check it, Christian Dating for Free. Nah waktu itu masih gratis, nah gue nggak tahu sekarang. Nah kalau ini gue bisa tahu banget karena gue di sini cukup lama. Yang pertama adalah kamu isi profil lengkap ya, lengkap banget ya. Dan yang kedua adalah kamu bisa menentukan kamu mau kenalan di mana aja nih, misalnya lebih dari ada jaraknya gitu, entah jarak entah negara ya, gue lupa, nanti lo cek sendiri ya kan. Ini kira-kira berapa dan di sana udah banyak banget testimoninya. Memang kalau yang Christian Dating for Free ini banyak banget yang memang cross nations ya gitu, jadi kayak orang Asia ke Amerika gitu ya, kayak gitu. Jadi coba aja kamu bisa ke Christian Dating for Free ini ya. Gue juga mau ucapin makasih karena muka gue pernah nongol di sana dan akhirnya suami gue bisa yang harusnya tidak bisa. Gue udah ceritain sedikit ya, jadi waktu gue diketemuin sama Tuhan di sana itu suami gue masih di US dan dia memilih, karena dia nggak mau kucing dalam karung, jadi dia memilih waktu itu adalah cari lokasi terdekat, jadi di US juga. Dan dia kaget waktu pas ngeliat profil gue kok muncul orang Indonesia di pencarian dia tuh ada gitu ya, karena tadi kan gue bilang kan kita isi profil, nanti si profilnya ini kayak apa ya, dipertemukan gitu loh mana yang cocok gitu. Nah dia kaget loh, kok ada yang masuk. Dia cerita waktu itu ada 2, satu China, satu gua Indonesia gitu. Dan dia begitu ngeliat, dia lihat profil gue lengkap banget, dia lihat foto gue lagi nge-WL gitu kan, dan itu bikin dia jatuh cinta. Dan dari awal dia bilang, dia sih bilang ya bahwa dia dapet impresi dalam hatinya bahwa she's your wife gitu. Nah sejak itu dicari tahu, dia email gue tapi nggak gue baca karena 9 bulan gue dicerita ya, 9 bulan gue keep karena gue udah nggak masuk si website tersebut ya. Tapi itulah Tuhan gitu, maksudnya ya itu cuma cara ketemunya gitu loh, cara kenalannya maksud gue. Tapi kan ketemunya gimana ya, dia datang ke negara gue gitu kan, terus ya dia memang udah sering gitu kan, karena dia sendiri orang pelayanan, orang misi gitu, udah sering keliling dunia gitu. Dan akhirnya ketemu gue di Indonesia, langsung ketemu dengan keluarga gue juga. Dan gue ingat hari pertama, karena dia 9 bulan gak gue balas-balas, dia masih penasaran, dia kira cari tahu lah via Google, terus dia ketemu, dia lihat jejak digital gue di Instagram, dan akhirnya dia berhasil. Dan ada request yang berbulan-bulan gak gue buka, pas gue buka dari dia. Terus akhirnya bertukaran lah Skype ya, kalau gak salah masih Skype sih, video call pertama Skype, terus baru akhirnya WhatsAppan. Dan gue inget video call pertama dia langsung pengen ngobrol sama orang tua gue gitu. Dan itu menurut gue sih keren banget, karena selama ini gue gak pernah ada cowok yang kayak gitu, yang pengen ngomong sama orang tua gue gitu ya. Jadi curhat dikit ya. Jadi itu posisi kedua, Christian Dating for Free. You need to check, oke, berbayar atau enggak sekarang, apakah sudah dalam bentuk aplikasi atau website, oke. Dan yang pertama, nah ini sebenarnya paling gampang nih ya, gue pernah nyoba tapi nggak terlalu ini sih ya. Jadi yang pertama tuh lokal punya, Jodoh Kristen. Nah jodohkristen.com ini kayaknya udah lama juga ya, kalau gue lihat sih. Kalau teman-teman yang nggak mau LDR gitu kan ya, karena gue kasih tahu memang LDR ini perjuangannya banyak banget, lo harus punya uang dan lain-lain gitu kan, untuk visit dan lain-lain gitu. Jadi si Jodoh Kristen ini sangat memungkinkan kamu untuk ketemu dengan anak-anak Tuhan yang local gitu, Christian, but they are kamu bisa pilih di kota yang sama gitu, di provinsi yang sama, atau mungkin mau cari suku yang sama, ada Batak kan Batak lagi gitu kan ya, karena nggak mau ribet gitu kan, yang Chinese sama Chinese lagi. Nah itu di Jodoh Kristen ada. Oke, that's all.
ada 5 ya, jadi silahkan ya. Sekali lagi gue review, posisi kelima Christian Mingle, Christian Cafe keempat, ketiga eHarmony, kedua Christian Dating for Free, and then yang pertama adalah Jodoh Kristen ya. Balik lagi, tips dari gue adalah lu harus berdoa, jangan sampai salah pilih. Ini hanya alat, dan izinkan Tuhan justru yang yang bekerja ya. Ibaratnya mah itu cuma alamat ya kan, tapi untuk kamu tahu isi rumahnya, kamu harus kenal ya, kamu harus ketemu orangnya ya. Oke, gitu. Dan next let's talk ya, I think gonna be the last episode ya, seri tentang yang namanya online dating. Online. Bye-bye, and then di next episode adalah ini yang paling penting, karena ini akan menjadi sangat menolong kamu untuk mencoba online dating. What is that? Ya, tips, all detail things about online dating. Okay, see you in the next episode. Bye-bye.